atau kurangnya motivasi peternak mengikuti penyuluhan digital. Nah, jadi biasa kan orang tidak mau dianggap bahwa kurang keterampilannya, Bu. Nah, Ibu bisa anggap bahwa kurangnya motivasi peternak mengikuti penyuluhan digital misalnya ya. Atau penyuluhan saja, tidak usah dulu tambah digital karena kan kita belum menentukan bahwa akan didigitalisasi. Nah, ini saja kurangnya motivasi peternak mengikuti penyuluhan untuk mainnya ya. Jadi karena kurang motivasi kita buatkan yang lebih kekinian ya, nanti jadinya jadi digital juga. Kemudian metodenya materi penyuluhan kurang menarik atau tidak interaktif. Kemudian minimnya sosialisasi aplikasi digital penyuluhan bisa juga. Atau media nanti medianya. Mungkin keterbatasan akses internet di wilayah peternak. Nah, jadi nanti karena kurang akses peternak, maka Ibu buatkan saja video edukasi ya, Bu. Kayak gitu. Nah, nanti lalu dilakukan langsung, kan? Begitu dilakukan nanti sosialisasi langsung menggunakan video tadi. Jadi penyuluhannya langsung, tetapi tetap dengan pemutaran nonton bareng. Nah, bisa Ibu buat, Ibu sisa bawa LCD lalu nonton bareng cara apa? Jadi kayak inovasi begitu, Bu, nonton bareng. Nonton bareng pengolahan pupuk kompos. Jadi ibu sisa buatkan video di edukasinya. Baru kita nonton bareng lah videonya kayak gitu. Nah gitu. Itu menarik Bu daripada kita nanti bikin lagi yang apalagi kita yang untuk penyuluh ya harus memang punya metode yang menarik supaya orang tertarik untuk disuluh kan begitu Bu. Elektronik solo ya, kayak seperti itu. Nah, tetapi jadi nanti judulnya ya bisa seperti itu tadi yang saya sampaikan. Judulnya adalah efektivitas penyuluhan pupuk kompos berbasis eh, digitalisasi atau berbasis informasi teknologi, gitu aja, Bu. Efektivitas penyuluhan pupuk kompos bagi peternak berbasis informasi teknologi atau IT. Ya, Bu. Nah, itu aja dulu ya. Kalau itu sepertinya itu yang diharapkan oleh mentor. Seperti itu. Jadi nanti kita tahapannya yang seperti saya sebutkan tadi, Ibu. Kita bisa nonton bareng, bikin video. Nanti kayak misalnya itu kan tadi kita katakan bahwa tidak semua ada akses internet, Bu, di daerah-daerah terpencil misalnya ya. Misalnya di Motong agak kurang terbatas akses internet. Nah, maka kita buatlah video edukasi dan nanti kegiatan video edukasinya kita lakukan nonton bareng di balai desa. Kayak gitu ya, Bu. Khususnya jadi lebih menarik gitu ya dan ramah dengan peternaknya sendiri. Ya. Oke, Bu, saya kira Ya, begitu. Nah, ya, Bu Zastah. Ya. Panggil bisa. siapa, Ibu? Ibu Bu Sasa, Bu Sasa. Sasa. Iya. Oke, Sasa ya. Nanti Ya, diskusikan lagi dengan Ibu mentor. Jadi tetap seperti itu Ibu bikin sesuai dengan arahannya mentor ya. Sisa kita ada sedikit apa lagi namanya? Sisa kita modifikasi saja ya Bu metodenya. Nah, kalau tadi metodenya itu cuma video dikasih video baru dia putar sendiri, ogah biasa Bu. Peternak itu tidak mau inisiatif. Maka Ibu bikin nonton bareng saja. Gitu. Jadi kalau ada yang memotivasi mereka itu dalam bentuk kayak dulu ibu belum lahir sih. Zaman dulu kita ada namanya layar tancap. Zaman dulu gitu nonton bareng pakai layar tancap. Jadi dia pakai layar-layar dibikin-bikin Bu, ya dari kayak semacam kayak dari kain kelambu baru pakai kayu kanan kiri itu baru nonton lah kita. Itu zaman dulu zaman saya toh, tapi sekarang sudah tidak. Tapi sekarang bisa pakai LCD Bu. Di balai desa baru videonya kita tonton bersama dengan masyarakat. Nah, itu adalah memotivasi masyarakat untuk menonton karena kalau misalnya Ibu cuma bikin video lalu dikirim melalui WhatsApp tidak ada nanti yang nonton, Bu. Jadi kalau kita penyuluh kita bawa videonya itu lalu nanti coba kita juga sambil simulasi. Gitu ya, Bu. Jadi jadinya juga sekolah lapang dan nonton bareng kayak gitu. Ya, baik Ibu Sasa ya, saya kira begitu Bu. deh ya.
Ibu, makasih Bu. Oke, Ibu Kris gimana? Sudah berdiskusi dengan mentor? Iya, terima kasih Bu. Rencana sejauh ini belum ada Bu. Rencananya besok Hmm. kebetulan karena besok jadwalnya off class Bu. Mau ketemu langsung di kantor. Oh, oke. Jadi Bu, kemarin apa kemarin yang kita iya. diskusikan? Iya, kemarin kan awalnya saya buat ini Bu isunya tentang Hmm. digitalisasi pengarsipan dokumen pada Mm-mm. subbagian perencanaan dan program Ibu. Cuma Mm-mm. Kemarin saya sarankan. ya Ibu sarankan buat website. Tapi setelah Mm-mm. kemarin selesai, saya pikir kembali Bu kalau website memang memang selama ini saya cek ada websitenya BPKAD khususnya Ibu, cuman tidak Mm-mm. aktif. Ya, aktifkan Subdomainnya saja ada, lagi. cuman saya pikir Mm. kalau perancangan website dalam 1 bulan ini waktu yang sisa apakah selesai Bu ya? Ya, tapi Kemudian kan kalau gini, website yang sudah ada sisa beli hosting domain saja, Bu. Nggak usah websitenya lagi. Hah? websitenya belum jadi Bu, baru kayak landing page halaman depannya saja tidak berfungsi. Oh, tidak berfungsi. Nah, Jadi, kemudian eh, itu uh-uh, domainnya kan subdomain dari info. websitenya Karimo, Bu, dan itu Uh-uh. tidak aktif. Jadi kalau misalnya Hmm. aktivasi kembali itu ada biaya keluar, Ibu, begitu. Hmm, kalau begitu bikin kontennya saja dulu, bikin kontennya dulu atau simulasi dulu ke Google Drive atau Google Spreadsheet. Nanti kalau misalnya sudah ada anggarannya, sisa diintegrasi nanti ke web gitu. Oh, begitu ya. Jadi simulasi dulu sama saja ya. Saya dulu kan selalu bikin aplikasi dulu. Kalau saya mau bikin kayak perumusan rumus itu saya simulasi dulu ke Excel. Nanti baru kita pindah copy ke dalam aplikasi kayak begitu. Nah, Berarti kayak buat mm-mm. desain awalnya, Bu, ya kayak Ya, simulasi ya. Jadi website. kalau ibu punya keahlian coding, coding saja dulu, nggak perlu nanti belum ditayang juga tidak apa-apa. Kayak begitu. Jadi pakai ilmunya saja dulu, kan itu adalah desainnya. Nanti kalau misalnya itu bisa menggunakan aplikasi yang gratisan saja dulu, Bu Kris, ya. Oh, ya, baik, saya konsultasikan Hmm. dulu ke mentor, Ibu. Konsultasi dulu sama mentor bahwa diarahkan untuk sesuai tupoksi saya. Supaya nanti berkelanjutan Bu tupoksinya, bukan hanya sekedar nanti Ibu kebiasaan ya. Kalau ini bukan nakut-nakutin ya. Kalau di Pemda begitu penyakitnya. Kalau kita nanti di apa di orientasi misalnya, orientasi di situ kita di situ terus akhirnya ilmu kita ngendap gitu. Ibu tidak diangkat-angkat nanti jadi peranata komputer atau fungsional tertentu, ya. Kita sepanjang sepanjang masa akhirnya jadi staff. Ya, artinya ya kan teman-teman harus apa lagi namanya selalu menonjolkan kemampuan fungsionalnya, fungsinya, gitu, ya. Masa kita di apa diterima untuk menjadi apa lagi namanya pengembangan IT, baru kita ngekerjakan ya. Cuma maksud saya mohon maaf itu untuk pekerjaan administrasi ya golongan dua, iya Bu ya. Untuk apa ada penerimaan golongan dua kalau misalnya juga pekerjaan golongan tiga dikerjakan untuk golongan dua kan begitu ya. Artinya bukan bukan mau sombong kan, tapi kita harus berdasarkan fungsi. Karena tupoksi kita sekarang ini kembali ke basisnya kinerja. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita itu terus kita kerjakan, nanti kalau kita sudah 100% kita bisa ukom, Bu. Langsung ukom. Uji kompetensi untuk fungsional tertentu. Jadi Ibu kalau masuk fungsional tertentu itu kan masuk langsung misalnya peran atau komputer ya, Bu. Itu Ibu langsung bisa dapat poin kan? Jadi Ibu nanti ukom di Kominfo, misalnya di Kominfo Pusat ya, uji kompetensi. Nah, habis itu nanti 2 tahun kemudian Ibu sudah bisa diangkat berdasarkan portofolio Ibu jadi fungsional tertentu. Nah, kalau fungsional tertentu, Bapak Ibu itu kita digaji double payment namanya ya. Jadi kita dapat gaji pokok, kita juga dapat gaji fungsional, kan begitu. Nah, beda dengan fungsional biasa, fungsional umum. Kalau fungsional umum itu tidak dapat tambahan fungsionalnya karena tidak ada aturannya. Nah, mono ya, jadi kita mono payment. Jadi ada dua. Jadi makanya kemudian teman-teman yang punya keterampilan yang memang direkrut untuk jadi ada keterampilannya seperti pengembang IT, jangan Ibu kerjakan hal-hal yang sifatnya sangat administratif nanti jadi pembiasaan. Ibu akan
terkungkung di situ dan akhirnya ibu tidak mengupdate kemampuan dan fungsi ibu sebagai tenaga IT gitu ya. Artinya bukan apalagi tidak boleh ya kita mengerjakan hal itu, tapi kita fokus pada sesuai dengan tupoksi kita dan perencanaan. Ya, kemarin kan saya sampaikan bahwa kalau sistem merit itu adalah orang itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan kepegawaian. Karena Bapak Ibu direkrut berdasarkan kebutuhan pegawai. Kan begitu. Nah, dan Ibu Kris berhak untuk mendapatkan namanya pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi dimulai dari UKOM, uji kompetensi. Lalu kalau sudah diangkat menjadi fungsional tertentu, maka ibu akan dikembangkan sesuai dengan jabatannya. Jadi bisa mulai dari penata komputer tingkat satu, muda, apa, pertama, madya, muda dulu, baru madya, baru utama. Nah, itu gajinya itu sama dengan eselon Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu fokus kalau memang kita sebagai fungsional tertentu jangan mau mengerjakan apa artinya bisa untuk zaman orientasi teman-teman masih CPNS silahkan aja. Tapi kita sudah harus fokus kepada sesuai dengan formasi yang kita lamar ya. Nah, nanti dibiasakan akhirnya jadi staf bertahun-tahun guys ya. Nah, gitu. Baik, Sekretari Bu Kris ya. Iya, maaf Ibu, Lalu sedikit ya, ralat. Jabatan saya jabatan pelaksana Ibu. iya pelaksana apa? Yang teknologi informasi bukan peranata komputer Ibu. Jadi Iya, memang makanya tupoksi semuanya saya. begitu, semuanya begitu. Kita semuanya diawali itu sama fungsional umum. Nah, Hmm, CPNS. Nanti ke depan kalau ibu adalah ibu Eskom ya. Diskom Ibu. Nanti Eskom nanti kita usulkan untuk kita masuk menjadi fungsional tertentu. Hmm, Semuanya kan diangkat jadi pelaksana. iya, Iya, semuanya diangkat jadi pelaksana karena masih CPNS. iya, masih Nah, paham. tapi kalau kita sudah 100% seperti Ibu yang punya keterampilan IT, maka nanti yang bisa Ibu usulkan itu untuk menjadi peranata komputer. Nah, itu fungsional tertentu yang diakui dan ada pembinanya gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya mengusulkan untuk UKOM, untuk menjadi fungsional tertentu, itu kita diakses Bu Kris. Jadi tidak bisa langsung, tidak bisa. Saya juga begitu. Dulu saya formasi Widya Iswara, ya, calon Widya Iswara. Begitu saya diangkat 100% jadi fungsional umum. Nah, tapi saya dilatih dulu, kemudian saya berlatih selama 1 tahun, akhirnya kemudian 2013 saya diangkat jadi Widya Iswara pertama. Ya, itu memang ada orientasi. Kita masa orientasi itu ada 2 tahun. Tetapi kalau misalnya kita terlena ya Bu, kita terlena kerjakan sifatnya yang terlalu apa tidak fungsi, itu kita tidak bisa nanti dipertimbangkan untuk diangkat jadi fungsional tertentu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita terus itu kita kerjakan yang sifatnya terlalu administratif ya, yang seharusnya dikerjakan oleh golongan 2, itu berarti nanti selamanya kita di situ terus, Bu. Jadi tidak diangkat-angkat menjadi fungsional tertentu. Jadi nanti pas 2 tahun setelah kita diangkat, nah kita bisa mengusulkan untuk menjadi fungsional tertentu. Ya, kayak gitu ya. Jadi tidak jadi staf selamanya. Itu namanya pola karir, Bu Kris ya. Jadi nanti Oke. memang sih pertama semua pelaksana kayak gitu. Ini strategi ya yang saya kasih ya karena ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya itu tidak pernah jadi pejabat struktural. Sepanjang karir saya itu adalah fungsional. Mulai dari pertama. Jadi Widya Iswara yang berjenjang itu adalah saya. Saya mulai dari penerimaan CPNS, baru jadi Widya Iswara pertama. 2 tahun kemudian menjadi muda, 2 tahun kemudian jadi madya, ya. Jadi saya berjenjang Bapak Ibu dari pertama muda madya, ya. Jadi itu ada proses kalau angka kredit kita cukup, kita akan naik pangkat 2 tahun 1 kali, Bu, Bapak, kalau fungsional. Beda dengan apalagi namanya struktural. Kalau struktural kan 4 tahun ya, naik reguler berkala regulernya. Kalau kita 2 tahun 2 tahun naik pangkat. Iya gitu. Bapak Ibu tahu saya PNS itu 2010.
TMT 2011. Sekarang saya sudah 4A gitu. Kalau seangkatan saya yang mulai dari 3A itu kan kita memang diangkat sudah 3B ya, 3BA. Jadi kalau misalnya apalagi namanya saya pelaksana atau itu atau struktural pasti 4 tahun naik pangkat. Berarti kalau berarti kepangkatan teman-teman saya sekarang itu baru 3D ya. Gitu. Jadi saya agak cepat. Saya sekarang sudah 4B dalam waktu 14 tahun. Nah, kalau teman-teman ini masih 3D karena tadi 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat, 4 tahun naik pangkat. Tapi kalau kita fungsional itu lebih cepat ya. Lebih cepat. Setiap 2 tahun naik pangkat dan kemudian asal angka kreditnya memenuhi. Ya. Ya, itu saya mau motivasi teman-teman CPNS ya. Semoga nanti ke depan punya perencanaan yang matang lah untuk pola karir kita ke depan, begitu ya. Baik, lalu selanjutnya Pak Rey, silakan. Kalau saya belum ketemu Ibu dengan mentor, rencananya hari Jumat Hmm. Ibu ketemu langsung. Oh gitu. Oh iya, siap. Oke, kalau begitu tak masalah. Oke, kalau gitu Pak Rey ya, saya kira tidak kalau misalnya belum ketemu aja dulu ya, karena percuma juga kita diskusikan, toh juga apa lagi namanya nanti eh, bulat lagi gitu Pak Rey, kan? Ya, oke baik, terima kasih Pak Rey. Lalu Ibu Siti Rahma Putri Rezeki. Iya Bu, kalau saya sama juga Bu, kemarin sempat ini sama mentornya, cuma beberapa hari terakhir ini mentornya lagi sakit Ibu. Oh Jadi kasihan. udah masuk kantor juga, kemungkinan besok mungkin baru Siapa, diskusi soal. siapa mentornya Ibu? Kepala Puskesmas, Iya, Kapus. iya, Siapa kapusnya? Ibu Niketut Sitiari. Oh iya, biasa sih kan ini mentor ini kan berputar itu juga ya saya biasa mereka biasa ikut PKP, jadi saya masih biasa ingat-ingat juga ya. Biasa ketemu kadang-kadang dulu mereka prajabatan sudah pejabat, jadi saya tapi kayaknya saya tidak pernah dengar namanya. Oke, baik Ibu Siti nanti diskusi aja dulu ya dengan mentornya nanti kemarin sesuai dengan apa yang kita diskusikan Ibu ya, Bu Siti Rahmah. Iya baik Bu. Ya, baik, makasih. Pak Taufik, Taufik Rahman. Silakan Pak, Ya Bu, untuk saya juga rencana besok baru Bu, ketemu. mau mentor ya. Cuman ini minggu lalu saya sempat telepon dengan mentor terkait Mm-mm, dengan masalah di seksi pemerintahan mm-mm, itu desa itu sering itu Bu, yang saya bicara kemarin itu terkait belum tertibnya masalah surat surat pertanahan itu Bu. Jadi kalau uh-uh. ini saya belum belum paham ini untuk digitalisasi berbasis QR code itu Bu. Oh, Karena jadi pertanahan itu ya, iya, pertanahan bukan itu. bukan surat menyurat Bu. Jadi ini sering surat pertanahan ini maksudnya dia apa yang di apa layanannya dulu? Apa layanannya? Layanannya itu kita memvalidasi bahwa surat itu sudah valid. Kalau setelah itu tanda tangan Pak Sekcam gitu. Kemudian habis itu Kemudian ditandatangani oleh pas Pak Camat, Pak Camat. ya. Oke, inovasi apa yang cocok menurut Bapak yang kalau kemarin Bapak mau bikin apa? Kemarin rencana dengan mentor itu Bu bikin panduan tertulis supaya desa itu tertib dengan administrasinya Bu. Karena itu kan dari surat penyerahan itu dia ada Hmm. berbagai macam apa ya step by step gitu Bu, dari mulai dari nota Mm-mm. jualnya, mulai dari peta bidangnya itu biasa belum tertib. Nanti sampai Hmm. berkali-kali ditegur begitulah, belum tertib lah istilahnya begitu. Sampai Iya. jadi kita sampai pulangkan dokumen lagi, balik lagi, bolak-balik begitu. Hmm, hmm, hmm. Boleh. Jadi sebenarnya itu kan lebih edukasi juga itu Pak. Tetap edukasi namanya. Iya, Heeh. posya. Jadi maksud saya kemarin itu kita buatkan kan panduan prosedur validasi surat.
Iya, Nah, iya kan kita buat dalam bentuk smart book. Jadi tetap layanan informasi dan edukasi panduan prosedur validasi surat. Kan iya, begitu ya, Pak. iya, Nah, jadi kita setiap surat pertanahan desa harus melalui proses validasi sebelum diterbitkan dan diserahkan. Kan begitu ya. iya, Nah, iya, jadi validasi ini dilakukan dengan memeriksa misalnya tanda tangan elektronik, yang begitu ya. iya, Nomor iya. surat, kesesuaian surat. Nah, surat yang sudah valid, nah itu tadi yang saya maksud kemarin Pak. Jadi surat yang sudah valid kita beri tanda barcode, QR code, Oh, siap. kode unik untuk memudahkan pemeriksaannya. Maksudnya gitu. Oh, ini sudah saya periksa. Oh Jadi ya, ini QR code-nya tadi Pak berupa list validasi. Misalnya tanda tangannya sudah ada centang, nomor suratnya sudah ada centang, kesesuaiannya centang. Jadi ada kita buatkan list. Jadi ada tanda barcode-nya kalau sudah semuanya selesai. Jadi kalau misalnya kita scan surat ini, kita barcode, oh semua listnya sudah tercentang, berarti sudah valid. Gitu loh maksudnya, Pak iya, Ahmad. iya. Mm-mm. Berarti tetap pakai anu Bu ya untuk digitalisasi ya, berbasis QR Iya, code ya. bisa, bisa. Jadi Saya kita pakai itu. buatkan panduan prosedur validasi surat, misalnya berbasis QR code bisa saja, Pak. Kan begitu. Nah, jadi Ya, intinya kan kita mau memvalidasi surat. iya, Validasi iya. surat melalui checklist juga bisa, Pak. Checklist barcode, begini, panduan prosedur validasi surat melalui metode checklist berbasis barcode, gitu. Bisa. Oh, iya. Kan? Jadi tadi saya sampaikan begitu tadi. Jadi panduannya itu Pak ya kan setiap surat pertanahan desa harus melalui proses validasi nih sebelum diserahkan. Nah, kita melakukan validasi menggunakan metode checklist kan? Siap. Misalnya kita checklist tanda tangannya apakah sudah betul. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah yang asli dari Pak Camat. Nah, jadi kita buatkan indikator setiap validasi. Oh Baru ya, kita centang. Misalnya toh kegiatan tanda tangan elektronik tanda tangan baru keterangan atau indikator tanda tangan elektronik tanda tangan basah yang asli dari Pak Camat. Berarti kalau sudah oke kita centang, kita list ya. Oke. Nomor surat dan tanggal sesuai dengan pencatatan arsip. Kita cek lagi arsipnya. Nah, kasih indikatornya. Kalau misalnya nomor suratnya harus bagaimana, tanggalnya harus sesuai, pencatatan arsipnya bagaimana. Oh, kalau sudah lengkap, centang lagi. Gitu loh, Pak, maksudnya, Pak Ahmad. siap, siap. Lalu kesesuaian isi surat itu dengan aturan permohonan yang berlaku. Jadi kesesuaian surat dengan aturan permohonan yang berlaku, buatkan indikatornya apa. Nah, lalu kalau memang sudah memenuhi, ya kita centang. Udah. Nah, jadi nanti habis itu kita integrasikan ke QR code. Jadi nanti validasinya itu surat itu bisa kita buatkan itu sebagai apa lagi namanya kita file kita, Pak. Jadi surat itu misalnya surat digitalnya itu kita pasangkan barcode. Nah, jadi itu sudah terbackup datanya, Pak. Bahwa misalnya saya periksa surat penyerahan tanah misalnya si Ahmad misalnya si Ahmad. Nah, jadi di dalam foldernya si Ahmad itu ada kode barcode-nya. Jadi kita sisa centang baru kita oh sudah di checklist ini. Ya, itu jadi backup kita, Pak. Backup data kita, Pak Ahmad. Gitu. Siap, siap, Bisa. Bu. Paham maksudnya ya, Dek? Iya, 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 saya paham. Iya, Eh, begitu. dengan ini juga Bu, kalau untuk di kantor Ah. camat ini masih minim dengan penunjang personel komputer Bu, terus terang. Iya, oke. Makanya kan sebenarnya kalau kayak QR code kan bisa pakai HP saja, Pak. Oh Tidak bisa perlu ya. juga komputer. Iya toh? Di checklist-checklist saja lalu kita buatkan apa? Barcode itu QR code ya, makanya Pak. Biar satu komputer saja untuk ya dipinjam rame-rame. Tapi Bapak harus bisa dapat fasilitas komputer karena memang agak sulit untuk membackup data kalau tidak ada komputer. Iya Bu. Tetap Pak Ahmad harus usahakan ada ya. Gunakan Ya. aplikasi pelayanan desa mendukung fitur pembuatan surat, misalnya pengarsipan otomatis atau validasi elektronik. Jadi saya setuju tadi itu Pak ya, seperti itu saja buat validasi ya, panduan prosedur validasi surat, kemudian kita melalui apa lagi namanya checklist method ya. Atau boleh juga kita buat apa efektivitas validasi surat ya melalui checklist berbasis QR code. Nah, itu bisa juga begitu, Pak.
Jadi kalau misalnya mau di edukasi kan ribet lagi Pak, bikin buku panduan, bikin apa. Ini kan sisa Ya, kita eh, apa implementasikan saja kepada surat yang masuk. Kita periksa, kita ada checklistnya, bikinkan barcode, ya kan sudah. Nah gitu. Jadi aplikasi barcode sekarang kan gratisan Pak Ahmad. Nah, ya, jadi Bapak bisa hiperlinkkan ke misalnya di apa Bapak scan, Bapak simpan ke Google Drive, baru langsung kita bisa linkkan ke barcode, QR code. Banyak panduan-panduannya di internet ya caranya. Oke, begitu ya Pak Ahmad. ya, Ini mudah saja, ya. bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya Ya, kira masih Bu. cukup Pak. Ya. Lalu eh, Bu Safira. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Dan baik. Maksudnya kabarnya mentor gimana? Oh, jadi belum ketemu tadi Ibu, Oh, belum rencananya besok. ketemu. Iya. Terus gimana? Apa rencana? Ibu, ini saya mau bertanya soal Ya. yang Ibu sampaikan kemarin tentang Hmm. infografis. Mm-mm. Mungkin apakah begini contohnya Ibu atau seperti apa? Mungkin Ibu bisa. Coba lihat saya. Ini Ibu. Apakah begini Ibu untuk infografisnya? Iya, betul sekali. Sudah, betul begitu. Oh, Ya, kayak begitu saja. Jadi tidak perlu apa lagi namanya yang susah-susah. Itu boleh, bagus kok itu. Gitu. Jadi juga nanti infografisnya kan bisa kita tempel di sekolah-sekolah, misalnya kan ya, Bu. cuman di lab saja sih Ibu, karena kan Oh iya, limbah untuk oh bahan kimia boleh, di lab. oh boleh, silakan, silakan. Kayak begitu, bisa ditempel. Oh di lab yang kemarin di lab ya. Iya Ibu, Oh saya di kira lab. kayak begini sudah. Oke, silakan. Atau Wah, ditempel di anu apa di tempat-tempat umum gitu Bu, yang ada papan-papan informasinya oh eh, iya. apa lab ya. Gitu. Iya, Iya. Ibu, untuk judul Ya. besarnya, Ibu, Mm-mm. betul begini, Bu. Infografis prosedur pemisahan limbah laboratorium dengan visual yang menarik dan interaktif I- berbasis berbasis kode QR. Tidak, tidak, tidak. Lalu sesuai dengan tupoksi ibu saja. Tupoksinya apa sayang? Apa? Pengendali dampak lingkungan ahli. Eh, Pengendalian lingkungan. Berarti kan lebih ke Iya, ibu edukasi saja berarti. Edukasi atau layanan informasi saja, Bun. Layanan informasi tentang apa tadi? Apa yang pemisahan limbah laboratorium. iya oke. Layanan informasi tentang tadi itu. Oke. Melalui melalui eh, media infografis berbasis QR code. Bisa begitu. Melalui, Ibu, Melalui eh, media informasi infografis kan? Kan sudah layanan informasi kan, Bu? Oke, layanan informasi layanan pemisahan limbah. informasi tadi sesuai dengan tema tadi. Oke, melalui eh, infografis, melalui infografis berbasis QR code kayak gitu, Bu. Nah, jadi intinya adalah inovasi itu harus berwujud, Bapak Ibu. Nah, inovasi itu dalam bentuk apa? Jasa ataupun produk. Kan begitu. Jadi kalau misalnya produk kita adalah layanan informasi. Kan begitu ya, Bu? Apakah itu layanan kita adalah edukasi ataukah apa itu harus diwujudkan. Kan begitu. Jadi kan Ibu sampaikan tadi Ibu Safira, jadi itu lebih ke layanan informasi. Layanan informasi bla 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 melalui infografis berbasis QR code. Kan gitu. Ya, sip. Lalu Pak Afdal. Iya Bu. Apa Pak Afdal? Apakah Reba? Kalau saya Bu, kan kemarin judulku yang Ibu ganti yang tentang arsip, Hmm, digitalisasi arsip, Ibu ganti hmm, kemarin jempolin, jemput hmm, bola informasi. hmm. Terus tadi saya Bu, jeda tadi sore ini habis Zoom, saya sempat ke kantor tadi Bu.
Baru menyampaikan ke mentor, bertanya Hmm. mengenai itu. Terus sebenarnya masih dipertimbangkan sih Ibu, cuman ada yang lain yang disampaikan mentor itu gagasannya itu pemanfaatan media sosial untuk mempermudah penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat kecamatan. Berarti layanan edukasi saja, nggak seribet kan? Layanan edukasi dan informasi apa? Eh, Kalau sejauh ini kan Ibu, kalau dari kecamatan itu kan Ibu kayak pembinaan Karang Taruna itu kan Ibu masuk di seksi pemerintahan semua. Nah, Mm-mm. itu informasi-informasi yang begitu yang diberikan kepada mereka dan Ibu secara Oke, pembinaan komunitas itu Karang Taruna namanya apa? Pembinaan apa? Apa apa lagi? LSM, Tidak, lembaga, lembaga masyarakat itu apa? Ya lembaga masyarakat toh? iya lembaga masyarakat Ibu. Itu, ya Kak Pak. Iya Bu. Kak, jangan nanti salah-salah kita dimarah. Karang. Karena terus Ibu tadi itu bisa juga kan kita manfaatkan bagaimana cara pengurusan administrasi kependudukan. Hmm. Eh, Tidak fokus saja. Kalau kita kan mau bikin ini harus fokus Bu. spesifik karena kan cuma 1 bulan. Nah, jadi kalau kita memang organisasi kemasyarakatan nih, apa Iya lagi? Bu. Organisasi Eh, kemasyarakatan apa? Layanan edukasi dan informasi pembinaan lembaga kemasyarakatan. Apa dong, Pak? Bapak harus pastikan Bapak mau ambil apa? oh berarti kita Ibu harus ambil satu garis besarnya saja Ibu ya. Iya, kan harus spesifik, kan cuma 1 bulan. Nanti kalau terlalu banyak informasi, Bapak bingung sendiri, ya kan? Apa yang Bapak mau edukasi? Tanya dulu saya, apa yang menjadi persoalan layanan apa yang di sana bermasalah? Kemudian kita layani dan kita berikan informasi dan edukasi. Begitu, Pak Afdal. Sepertinya Ibu administrasi kependudukan masyarakat saja Ibu. Oh ya, oke. Layanan edukasi dan layanan informasi administrasi kependudukan masyarakat. Iya Bu. Nah, berbasis multimedia. Kan begitu, multimedia kan banyak medianya bisa melalui leaflet, bisa melalui video, video apa begitu ya Pak Oh Afdal? iya Bu. Iya Bu. Mm-mm, oke. Terserah Bapak saja, saya ikut-ikut saja, terserah ya. Tapi harus spesifik. Oke, baik. Berarti Ibu nanti berarti tetap saya buatkan medianya begitu, media sosial begitu atau Iya, media. boleh, boleh. Kan namanya multimedia. Jadi multimedia itu melalui medsos, melalui apa, semuanya. Bisa namanya multimedia itu Pak Afdal. Oke? Oke Bu, siap Bu. Makasih Ibu. Bikin juga kayak tadi tuh ada infografis, ada apa poster digital, ada video, baru di-share ke medsos kan? Gitu Iya ya? Bu. Iya Bu. Iya dah. Oke deh, Siap, Pak makasih Bu. Afdal. Kasih. Lalu Ibu Isra. Ibu, saya kemarin belum ada judulnya, Ibu. Jadi, Belum ada judul. tapi ini sudah ada, Ibu. Rencana apa? Optimalisasi, monitoring, dan evaluasi program perumahan melalui pemanfaatan teknologi. Ya, optimalisasinya pemanfaatan teknologi seperti apa? Excel dan Google Drive. Ibu. Oke, optimalisasinya kalau dihilangkan bagaimana? Itu jadi apa namanya? Berangkat dari apa? Belum optimalnya atau belum efektifnya? Yang mana bagusnya, Ibu? Eh, atau bikin saja dulu fishbone-nya ya. Nanti kalau saya sudah ada fishbone-nya, saya mudah untuk memberikan apa panduan. Ya Bu ya, karena segala sesuatu kan berangkat dari isunya. Iya, Bu. Oke? Iya. Oke deh, Bisra. Terima kasih. Saya kira begitu ya, Bu. Pak Mufik, aman, terkendali? Rencana besok ketemu sama mentor, Bu. Besok. Oh iya, Iya, besok berarti ya. Ini biar Ibu Andi Nur Aldena ada sakit. izin izin sakit, Ibu. Oh, kasihan. Sakit apa?
kan ada hamil ini, jadi Oh iya muntah-muntah tadi betul. pagi Amil jahat begitu ya. Anu apa lagi sampai mual sore muntah. ini. Iya, Bu. Oke, siap, tidak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira untuk diskusi kita untuk hari ini cukup dulu karena kita persiapan sholat maghrib, Bapak Ibu ya, dan juga ada beberapa yang belum berkonsultasi dengan mentor. Jadi kita nanti next apa kita coaching teman-teman harapannya ya kita langsung presentasi sudah dengan menggunakan tools analisis ya. Ya, sudah menggunakan tools analisis, kita menggunakan APKL kah, atau USG kah, atau Fishbone, dan kemudian kita, kemarin belum ada bikin anu ya, grup ya. Saya kirimkan contoh-contoh ya, kalau misalnya silakan buat dulu grupnya, grup pembimbingan. Nah, nanti saya kirimkan beberapa contoh-contoh. Amati tiru modifikasi ya, jangan diplagiat. Oke? Baik, teman-teman, supaya lebih cepat, Bapak biasa kita buat, ya, saya anggap bahwa itu template ya. Bapak Ibu sisa sesuaikan dengan outline yang saya berikan nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya serahkan Waalaikumsalam ke warahmatullahi Pak Ahmad wabarakatuh. Jueni. Terima kasih Pak Ahmad. Saya kira cukup Pak untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu Isna ini Ramadan untuk pembelajaran sesi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap dengan bagus dan menjadi bahan untuk membuat rancangan aktualisasinya. Saya kira demikian yang bisa kita jalani untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri Bu Isna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Saya tunggu grupnya ya, Silakan Dek. untuk beliau. Oke. Ya, Iya, Bu. Oke, Pak Ahmad Tabe, saya lupa belum mau mandi ya, nih. ya, Salah. siap Bu. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Ya, teman-teman, boleh.